Halo adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi dengan kita di Bina Iman Online Gregorius Agung. Bagaimana kabarnya? Semoga semua sehat ya, dan tetap ikuti protokol kesehatannya. Nah, sebelum kita mulai, siapkan hati dan siapkan Alkitabnya juga ya adik-adik. Dan jangan lupa untuk ikuti kegiatannya. Selamat mengikuti. Selamat hari Minggu teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya Sofi dari lingkungan Felix. Hari ini ayo kita teman-teman kita bernyanyi bersama Datanglah ya Yesus. Tuh menantimu, hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Dikaulah penghiburku dan dikaulah penolongku. Hanya Dikau Yesus penolongku. Datanglah ya Yesus, tuh menantimu. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Kau sahabat yang setia dan ku percaya padamu. Hanya Dikau Yesus sahabatku. Datanglah ya Yesus, tuh menantimu. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Terima kasih teman-teman. Terima kasih kakak pembimbing. Bye-bye. Selamat pagi anak-anak. Mari kita awali Bina Iman hari ini dengan berdoa. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang malam hari tadi. Terima kasih atas segala kesehatan yang Engkau berikan di pagi hari ini, sehingga kami dapat bangun dalam keadaan sehat walafiat. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kami mengikuti Bina Iman di hari ini. Dampingilah kami dari awal sampai akhir, agar sabda yang kami terima di hari ini dapat bermanfaat bagi diri kami. Dan dampingilah teman-teman kami yang belum dapat mengikuti Bina Iman di hari ini, agar minggu depan dapat bergabung bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santo Gregorius Agung, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi adik-adik. Injil hari ini diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan 37. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus,
Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari seorang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo adik-adik, kembali lagi dengan Kak Lin. Bacaan tadi diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 hingga 37. Menceritakan tentang seorang yang turun dari Yerusalem menuju Yeriko. Lalu di tengah jalan dia diserang oleh penyamun. Penyamun itu apa? Penyamun itu kalau dalam bahasa sekarang tuh bisa jadi perampok. Ya, jadi orang itu dirampok, gak hanya dirampok, barang-barangnya dirampas seluruhnya, tapi orang itu juga dipukul, dihajar habis-habisan. Nah, lalu ada siapa lagi? Ada seorang imam yang lewat. Apa yang imam itu lakukan? Dia cuma melihat dan lewat. Tidak menolong orang yang kesusahan tadi, orang yang sudah dirampok, orang yang sudah dihajar babak belur tadi. Sang imam tidak menolongnya sama sekali. Lalu ada orang kedua, yaitu orang Lewi. Apa yang orang Lewi itu lakukan? Sama seperti imam tadi, orang Lewi tadi hanya melihat lalu melewati orang tadi. Bagaimana kondisi orang yang habis dihajar tadi? Pasti kondisinya tidak berdaya, sakit, sedih karena barang-barangnya hilang semua. Lalu ada siapa lagi? Lalu ada orang ketiga, yaitu orang Samaria. Nah, apa yang orang Samaria tadi lakukan? Orang Samaria itu melihat keadaan orang yang habis dirampok tadi, lalu menolongnya, membersihkan luka-luka orang tersebut, bahkan mengantar orang tadi menuju penginapan dan merawatnya. Hebat kan? Padahal orang Samaria tadi dan orang yang habis dirampok tadi itu tidak saling mengenal loh. Nah, pesan Tuhan Yesus yang ingin disampaikan adalah kita harus peduli kepada siapapun sesama kita manusia, walaupun kita tidak mengenalnya. Oke? Nah, sekarang kakak mau tanya, apakah adik-adik bisa naik sepeda? Kakak bisa. Siapa yang dulu ngajarin naik sepeda? Kalau dulu kakak, temen kakak. Nah, apakah pernah adik-adik jatuh dari sepeda? Pasti pernah ya. Sakit nggak kalau jatuh? Pasti sakit kan? Lalu siapa yang menolong adik-adik waktu adik-adik jatuh dari sepeda? Bisa jadi waktu itu papa dan mama ya, atau teman, atau mungkin tetangga. Sekarang bayangkan kalau adik-adik jatuh dari sepeda tapi nggak ada yang nolongin. Pasti sedih kan? Udah sakit, sepedanya rusak, nggak ada yang nolongin.
pasti sedih sekali kan? Nah, pikirkan kalau orang lain itu terjatuh lalu sendirian, kesakitan, pasti sedih kan hatinya kalau nggak ada yang nolong. Nah, adik-adik jangan segan untuk menolong orang tersebut, walaupun orang itu mungkin tidak kalian kenal. Contoh lainnya bisa juga kalau adik-adik lihat mama sedang kesusahan masak atau sedang beres-beres rumah, mungkin adik-adik juga bisa membantu mama dan papa. Kalian juga bisa membantu, kalau yang punya adik bisa membantu belajar atau bermain bersama. Jadi gak susah kan untuk menolong sesama dan sekitar kalian. Karena Tuhan Yesus mengajarkan, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi kalau adik-adik misalkan ingin dikasihi, ingin disayangi, ingin ditolong saat sedang kesusahan, adik-adik juga harus mengasihi dan menolong sesama. Oke, sampai di sini dulu. Selanjutnya ada aktivitas yang menarik, nanti dikerjakan ya. Jangan lupa hasilnya dikirim ke WhatsApp Bia seperti biasa. Oke? Dah. Pagi adik-adik semua, selamat bertemu kembali dengan Bu Yuni. Oke, hari ini kita sudah bertemu kembali. Dari awal tadi kita sudah berdoa, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah bernyanyi bersama. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Nah, sekarang saatnya kita membuat aktivitas. Hari ini mengenai apa? Orang Samaria yang baik hati. Nah, ini sudah siapkan. Ini ada gambar orang Samaria yang baik hati. Nah, bagaimana dengan kita tentu harus baik hati juga terhadap sesama kita maupun terhadap diri sendiri dan lingkungan kita ya. Nah, ini contohnya dari orang Samaria yang telah menolong sesama yang ditinggalkan oleh saudaranya atau yang terjatuh di jalan ya. Nah, untuk mewarnai, kalian boleh dengan warna yang kalian sukai, tetapi yang rapi dan sesuai dengan temanya ya. Nah, apa yang disiapkan? Gambar. Nanti tolong mama dan papa untuk ngeprintkan gambar ini supaya anak-anak bisa mewarnai. Nah, kemudian kita siapkan juga pensil warna ya. Nah, kemudian kita mulai dengan pensil warna yang kalian suka. Seperti misalnya kalian mau suka dengan warna apa? Kuning, silahkan, boleh. Warnanya banyak ya, ada yang hijau, ada yang merah dan sebagainya banyak. Nah, Bu Yuni sudah mewarnai. Ini yang sudah diwarnai sama Bu Yuni, bagus kan? Nah, ini orang Samaria. Sekarang sudah jelas ya, orang Samarianya yang menolong orang di jalan yang terluka, kemudian dinaikkan di kudanya. Oke. Tentunya nanti adik-adik bisa lebih baik lagi mewarnainya ya, pasti bisa. Terima kasih adik-adik, terima kasih mama dan papa. Mohon bantuannya ya ma, jangan lupa di-share di grup. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Selamat hari Minggu. Bertemu lagi dengan saya Brian dari lingkungan Felix. Mari kita bernyanyi bersama-sama ya teman-teman. Biar anak-anak datang kepadaku, itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Kini aku datang, siap mendengarnya. Dalam kesukaran, susah tak terhibur, padanya ku datang, Yesus memanggilku. Biar anak-anak datang kepadaku, itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Kini aku datang, siap
kepadanya ku datang, Yesus memanggilku. Biar anak-anak datang kepadaku. Itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Kini aku datang, siap mendengarnya. Dalam kesukaran, susah tak terhibur, padanya ku datang, Yesus memanggilku. Terima kasih teman-teman, selamat hari Minggu. Selamat pagi adik-adik. Ya, Bina Iman sudah selesai. Mari kita akhiri dengan doa penutup. Sikap doa yang baik ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih atas penyertaan-Mu selama Bina Iman ini. Kiranya ya Bapa, kami selalu menjadi anak-anak-Mu. Tuntunlah langkah hidup kami agar kami semua menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua dan untuk memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, kiranya pandemi COVID-19 ini segera berakhir sehingga kami semua dapat kembali beraktivitas seperti semula. Hanya padamu ya Bapa kami bermohon, karena Engkaulah Raja segala raja, Engkaulah Maha Kuasa yang mampu untuk melenyapkan segala mara bahaya yang ada di bumi ini. Semuanya kami mohon dalam perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Gregorius Agung, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Salam sehat buat kita semua. Anak-anak dan teman-teman muda yang terkasih dalam Kristus, mari kita mohon berkat Tuhan untuk hidup, karya, dan tugas-tugas kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga anak-anak sekalian, keluarga-keluarga kita, niat-niat baik kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Nah, adik di rumah, gimana nih kabarnya? Pasti sehat selalu kan? Nah, adik di rumah, di masa pandemi kayak gini, kalian kalau keluar rumah jangan lupa memakai masker dan selalu mencuci tangan ya. Nah, adik di rumah, hari ini bertemu lagi bersama Kakak Nita. Gimana nih Bina Iman Online hari ini? Masih seru kan? Yang sudah membuat kreativitas, jangan lupa kirimkan di grup WhatsApp ya, supaya bisa kita posting di Instagram. Nah, dari rumah, sampai dijumpa minggu depan. Bye-bye.